Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Jasroni selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan fraksi Partai Nasdem, yang dalam hal ini beliau yang mengadakan sosialisasi Perda nomor 4 tentang pengolahan air limbah domestik, yang insya Allah dan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa PJ, Kepala Desa Bapak M. Sidik, yang alhamdulillah juga berada di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Bapak Haji Soeb, tokoh masyarakat juga tokoh agama di Desa Jatimulyo, dan juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu. Mengawali sosialisasi pada kali ini, marilah kita senantiasa terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa bertemu dalam rangka, di samping juga silaturahmi yang terpenting kata Pak Jasroni tadi, juga beliau selaku anggota DPRD melakukan kewajiban dan tugas wewenangnya atau tupoksinya, yaitu salah satunya sosialisasi perda. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa rahmat, berkah, dan juga membawa manfaat dari dunia sampai akhirat. Keduanya selawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 4 tahun 2018 kali ini, terlebih dahulu karena ini masih suasana lebaran Pak Jas ya, kita ucapkan dulu ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Tuhan yang taat dan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan hingga kita nanti ketemu sama-sama bareng-bareng di akhirat nanti di surganya Allah Bapak Ibu ya. Jadi indah nanti kalau kita ketemu di sana bareng-bareng ya. Di dunia udah ketemu, di akhirat ketemu lagi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan pada kali ini adalah sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 4 tahun 2018 tentang pengolahan air limbah domestik. Bapak Ibu sekalian, perda ini dibuat ya, ini dalam rangka mengapa? Karena manusia sejatinya ini membutuhkan kehidupan yang sejahtera dan lahir batinnya harus sejahtera, serta memiliki tempat tinggal yang nyaman. Nyamannya tempat tinggal itu karena lingkungan hidupnya baik dan sehat. Nah ini ada sangkut pautnya. Kalau ada lingkungannya sehat, baik, tentu nanti salah satunya limbah itu juga harus pengolahan yang bagus ya. Nah karena peningkatan jumlah penduduk dan padatnya pemukiman ya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, sehingganya pemerintah daerah ya, Bupati bersama anggota DPRD membuat perda nomor 4 tahun 2018 ini dalam rangka menata ya, dalam rangka mengatur, dalam rangka
mensosialisasikan agar pentingnya pengolahan limbah domestik, baik limbah rumah tangga, limbah pabrik-pabrik, industri, perusahaan, dan juga perkantoran. Ya, itu intisari dari peraturan daerah Kabupaten Selatan ini. Tujuan dibuatnya perda ini. Selanjutnya, adapun maksud ya dibuatnya perda nomor 4 ini ya adalah dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, bebas dari pencemaran. Jadi perda ini dimaksudkan agar lingkungan kita ini Bapak Ibu bebas dan bersih dari pencemaran. Salah satunya dalam hal ini adalah pencemaran dari air limbah. Itu adalah maksudnya. Sedangkan tujuannya adalah ya, yang pertama ini mengendalikan pembuangan air limbah domestik. Jadi air limbah baik Bapak Ibu yang dari rumah tangga itu bisa tepat lah, bagus ya, tidak sembarangan. Misalkan membuang air limbah ke tempat-tempat yang pemukiman padat penduduk, tetapi tidak dibuatkan sanitasi yang bagus, kan akan berdampak bau ya, dan tidak nyaman, juga tidak sehat untuk lingkungan. Juga dalam rangka bertujuannya dalam perda ini melindungi kualitas air, tanah, dan air permukaan. Jadi agar air tanah yang ada di dalam tanah kita ini juga tidak tercemar, dan juga air yang ada di permukaan tanah juga tidak tercemar oleh air limbah domestik kita. Makanya dibuatkan perda ini. Selanjutnya ya, tujuannya adalah meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, khususnya sumber daya air. Nah, ini Bapak Ibu adalah maksud dan tujuan dibuatnya perda nomor 4 tahun 2018 ini. Sedangkan prinsip dan strateginya, nah prinsip dalam upaya pengelolaan air limbah domestik ini ya. Jadi Bapak Ibu itu air limbah itu pengolahannya ya atau cara pembuangannya itu memenuhi beberapa prinsip Bapak Ibu ya. Prinsipnya yang pertama keterpaduan dan berkelanjutan. Artinya membuang air limbah itu tidak hanya sementara ya. Sementara maksudnya dibuang hanya sementara, besok-besoknya lagi akan menimbulkan masalah. Nah, ini yang tidak diharapkan. Sehingga pembuatan air limbah membuangnya ini dalam rangka berkelanjutan. Sama kalau kita bikin septic tank Bapak Ibu, nah, itu kan untuk jangka waktu yang lama, tidak hanya untuk 1 hari dan 2 hari ya. Nah, kalau kita tanpa septic tank, coba bayangkan kalau sudah padat penduduk. Berbeda kalau kita cerita tahun 80-an ya Pak Haji ya. Tahun 80-an mungkin septic tanknya itu sepanjang sungai mengalir ya. Panjang ya kan. Itu masih tahun 80 70-an. Kalau hari ini udah banyak orang teriak Bapak Ibu ya, kalau kita ngebuang tinja sembarangan. Itu contoh-contohnya. Makanya dibuatlah perda ini. Selanjutnya prinsipnya yaitu kelestarian lingkungan hidup. Sehingga melestarikan atau kelestarian dalam lingkungan hidup ini dapat terjaga Bapak Ibu sekalian. Prinsip jadi saat pengolahan air limbah Bapak Ibu yang mempunyai rumah tangga atau mungkin mempunyai usaha industri, atau mungkin Ibu Sulami ya yang punya usaha bakso, nah, kan buang limbahnya harus yang pas pengolahannya ya. Tapi selama tetangga kanan kiri nggak protes ya berarti nggak ada masalah. Masalah itu kalau muncul saat ada yang protes. Ini prinsipnya. Prinsip yang ketiga, melindungi sumber air. Sumber air tentunya kalau kita kan hampir merata itu air tanah Bapak Ibu ya. Mayoritas kita mengambil air tanah, mengambil pada tanah di dalam. Artinya sumber mata air dalam tanah ini diusahakan bisa terjaga Bapak Ibu. Bagaimana terjaga? Ya dilindungi. Kalau air limbahnya itu diolahnya bagus, peresapan ke tanahnya juga akan bagus.
Tetapi kalau numpuk dibuang sembarangan, air tanah juga akan lama-lama juga akan tercemar. Ya. Sedangkan prinsip yang selanjutnya yaitu adalah pencemaran membayar. Nah, ini khusus pencemaran membayar ini. Ada beberapa perusahaan, nah, itu melakukan pencemaran, tetapi mereka membayar, melakukan restribusi. Yang uang restribusi itu untuk melakukan pembuangan air limbah, pengolahan air limbah. Biasanya di pihak yang ketiga, hamdal biasanya Bapak Ibu ya, ada hamdalnya yang mengerjakan. Gitu. Karena perusahaan misal sudah besar, nah, maka dia perlu hamdal, membayar pihak pengelola untuk mengelola air limbahnya. Nah, ini hal-hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Sedangkan sistem pengolahan air limbah domestik ini atau yang sering disingkat dengan SEPAL. SEPAL itu sistem pengolahan air limbah ya. Ini dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik. Artinya apa di sini? SEPAL ini Bapak Ibu, ini pengolahannya sistematis. Kalau sistematis berarti kan sudah memakai ilmu Bapak Ibu, ilmu pengetahuan ya. Ada teknologi namanya sistematis. Setidaknya kalaupun tidak pakai teknologi yang terbarukan, setidaknya pengolahan-pengolahan yang wajar. Bapak Ibu, saya yakin sekarang ini di Jatimulyo saja, apa Jati Agung sekitarnya ini, kita membuang kotoran kita kan di septic tank Bapak Ibu ya. Nah, punya septic tank masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam rangka apa? Menjaga kelestarian pembuangan air limbah. Coba bayangkan kalau seandainya punya septic tank, dibuang di sebuah apa? Di sebuah irigasi depan rumah misalkan, dibuang ke sana. Ya kan? Setiap rumah melakukan seperti itu, apa yang terjadi? Nah, itu contoh-contohnya. Makanya itu berarti tidak sistematis. Nah, sistematis itu terencana, terkontrol. Nah, artinya dari pembuangan dan sampai ke mulai dari hulu sampai ke hilir, jelas kemana arah buangnya dan di mana disimpannya dan di mana diolahnya. Itu adalah sistem pengolahan air limbah domestik yang sering disebut dengan SEPAL. Bapak Ibu sekalian, sedangkan perda ini perda ini siapa yang paling berhak mempunyai tugas? Nah, tugasnya salah satunya tentu adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah daerah pada perda ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu salah kalau menuntut ini ke Bandar Lampung walaupun kita mepet. Ini kan masih Lampung Selatan, tapi menuntut pemerintah di Bandar Lampung karena ini adalah wilayah Lampung Selatan. Jadi pemerintah di sini adalah pemerintah Lampung Selatan. Apa tugas dan kewenangan pemerintah daerah di dalam perda ini? Tugas dan wewenangnya yang pertama menyusun rencana SEPAL. SEPAL sistem pengolahan air limbah secara menyeluruh. Nah, jadi yang menyusun ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang membuat standarisasi seyogyanya, membuat septic tank yang layak dan sehat dan membuang air limbah. Yang kedua yaitu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat berkenaan dengan arti penting pengelolaan air limbah secara program sanitasi swasembada WC ya. Itu Bapak Ibu. Jadi pemerintah daerah di samping menyusun rencananya juga berkewajiban melakukan pendidikan, melakukan sosialisasi. Salah satunya hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Haji Jasroni, melaksanakan sosialisasi pentingnya kita mengolah limbah domestik. Tentu Bapak Ibu, saya yakin dalam rumah tangga pasti mempunyai limbah air, baik dari limbah cucian, limbah mandi, atau limbah-limbah yang lain yang dalam bentuk air. Tentu pembuangannya
harus standar oleh yang dibuatkan di perda ini. Jangan dibuang sembarangan, tuh Bapak Ibu ya. Berbeda saat tahun 80-70 Pak Haji. Tahun 80-70 karena penduduknya belum padat. Ya, sehingganya air limbah itu sembarangan kalau zaman dahulu ya. Dibuang mengalir sendiri ke sungai, bersih air sungainya tetap mengalir karena rumahnya masih sedikit. Jati Agung kan tahun 80 di sini ini kayaknya masih banyak pohon kelapa dulu ya. Iya, sekarang sudah padat penduduk. Berbeda, makanya pentingnya Perda nomor 4 ini. Selanjutnya pemerintah ini memfasilitasi mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya mengendalikan dan pengolahan dan pemanfaatan spal. Jadi pemerintah itu juga melakukan mengembangkan ya, mengawasi sehingga baik industri rumah tangga, industri pabrik ya, itu membuangnya juga tidak sembarangan ya. Selanjutnya yang keempat, tugas pemerintah adalah melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah. Tentu lembaga pemerintah punya alat perangkat ya. Kalau ada yang misalkan bandel-bandel, nah tentu pemerintah juga punya alat perangkat untuk menegurnya ya. Tentu mekanismenya ada di pemerintah daerah. Ada laporan, mungkin ada teguran. Nggak mungkin juga langsung ditutup izin usahanya, nggak serah-merah seperti itu juga. Ada proses-prosesnya. Ini adalah prosedur yang didorong oleh pemerintah. Yang terakhir tugasnya yaitu menetapkan standar pelayanan minimal pengolahan air limbah domestik ya. Jadi standar minimal itu sebenarnya kita ini kalau di Perda ini seluruh warga Lampung Selatan ini seyogyanya mempunyai septic tank pembuang air tinja dan juga membuang air limbah itu pada tempat yang sudah diolah. Sebenarnya kalau ini bisa dilakukan benar Bapak Ibu ya, di dalam Perda ini baguslah air bersih itu, air limbah itu. Karena air itu tidak dibuang, misalnya mohon maaf, dibuang di irigasi kita umumnya di depan itu, irigasi siring kita itu, sebelum sampai ke sana itu sudah melalui ada kotak penyaring, Bapak Ibu. Tuh. Coba Bapak Ibu kalau seandainya mau seperti ini standar sebenarnya, tapi standarnya tadi Pak Kades bilang susah dilaksanakan ya. Jadi air limbah dari sumur dari kamar mandi itu sebelum dibuang itu masuk dulu ada lubang kontrol. Jadi endapkan ada lubang kontrol ya. Yang dibuat disekat-sekat. Ada pasirnya, ada batu arangnya, arang-arang itu kan ya, ada serabutnya, dia keluar ke sini, baru disaring lagi, keluar ketiga, baru keluar ke pembuangan ke depan. Jadi ke sana udah nggak bau Bapak Ibu, udah nggak bau. Tapi saya kurang percaya kalau ini bisa dilaksanakan semua. Mungkin 1-2 iya, atau beberapa orang. Nah kalau kita ini semua ini ya jujur aja mungkin dibuang langsung aja pakai paralon tanpa ada ini. Nah tapi ini standar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih bagus. Yang belum buat seperti itu kalau mau bikin rumah lagi buat septic tank ya dibuatlah Bapak Ibu. Karena ini standar agar menjaga kelestarian lingkungan kita agar sehat ya, sehingga tidak ada air got. Nah, itu adalah standarnya ya. Sedangkan hak dan kewajiban. Nah, ini ada hak dan kewajiban. Hak yang pertama ya, kita ini selaku warga ini punya hak Bapak Ibu, yaitu mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik. Sebenarnya kita ini punya hak semua. Sehingganya kalau ada tetangga yang kurang kurang peduli, semestinya memang ditegur ya. Jangan sampai pemerintah daerah sudah menegur ya. Cukup dari tetangganya yang ngomongin, wali Pak RT-nya, semestinya seperti itu. Kalau apa-apa lapor ke pemerintah, lapor ke polisi, ribet kayaknya Bapak Ibu sekalian ya. Kayaknya kurang indah kayaknya. Lebih baik ya diomongkan di dalam lingkungan RT. Kayaknya semua selesai lah ya.
karena nggak ada yang nggak selesai di tingkat RT sebenarnya kalau sama-sama mau menyadari lah sebenarnya. Yang kedua, haknya kita ini mendapatkan pelayanan dalam pengolahan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah. Nah, semestinya kita ini punya hak ya untuk dapat pelayanan pengolahan air limbah domestik yang layak dari pemerintah. Minimal ya ilmunya lah, cara mengolah yang baik dan benar ya. Selanjutnya, haknya adalah mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan air limbah domestik. Jadi kalau di sini ada pabrik Bapak Ibu ternyata mencemari lingkungan, seyoknya kita ini akan dapat rehabilitasi, bisa dipindahkan atau seperti apa atau dikompromikan. Semestinya oleh pemerintah itu memfasilitasi kita, itu hak kita dan kita bisa menuntut terhadap pemerintah karena ada perdanya. Kalau seandainya Bapak Ibu tinggal di sini ada pabrik besar mencemari ya, kita bisa menuntut pemerintah. Itu hak kita untuk mendapatkan ini ya. Selanjutnya, haknya adalah memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengolahan air limbah domestik. Ini adalah haknya. Tetapi setiap warga negara kalau mempunyai hak berarti juga mempunyai kewajiban. Apa kewajiban? Yang pertama, kewajiban setiap orang atau badan ya ataupun perusahaan yang pertama mengolah air limbah domestik yang dihasilkan melalui SEPAL. SEPAL sistem pengolahan air limbah. Nah, sistem pengolahan air limbah itu yang apa minimal tadi itu kalau dari apa kita rumah tangga minimal jangan langsung dibuang sebenarnya di depan irigasi. Ada apa lubang pengolahan, lubang kontrol, ada bak-bak kontrol ya. Jadi kalau itu dilaksanakan bagus Bapak Ibu ya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu kuliahnya di teknik sipil. Jadi apa agak paham cara pembuatannya. Tetapi saya bikin rumah pembuatannya pun yang nggak dibuat lubang kontrol sehebat itu gitu. Artinya labas-labas juga Pak Jas. Ilmunya juga nggak dipakai. Kenapa? Karena biayanya juga tinggi rupanya. Itu ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Kewajiban yang kedua yaitu membayar restribusi bagi yang melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SEPAL skala individu maupun secara kelompok atau komunal oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi kalau kita membuangnya itu di suatu tempat yang memang diizinkan oleh pemerintah, ada tempatnya, kita membayar retribusi Bapak Ibu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya dia akan lebih nyaman menyewa hamdal. Ada perusahaan tersendiri yang melakukan tentang dampak limbahnya itu. Ada pengolahan, ada tetangga-tetangganya yang mereka bekerjasama membayar itu retribusinya ya. Ketimbang menyuruh pemerintah agak lambat biasanya seperti itu ya. Ini adalah dalam hal ini ya. Yang ketiga, kewajibannya juga membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang ya. Jadi kita juga jika kita menerima manfaat lah ya dari pemerintah, kita juga diminta untuk membayar retribusi. Nah, kita Bapak Ibu sekalian ya, di samping seluruh warga masyarakat dan juga pemerintah, itu juga peran serta kita ini penting banget ya. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya instansi yang berkompeten, tetapi peran serta masyarakat juga penting untuk melaksanakan pengolahan air limbah domestik ini. Coba bayangkan, dibuatnya perda sehebat apapun Bapak Ibu, kalau seluruh peran serta masyarakat termasuk kitanya ini nggak taat, ya tetap aja sulit untuk ditegakkan. Nah, perda itu membutuhkan peran serta masyarakat. Salah satunya masyarakat ini berperan serta dalam proses perencanaan pengolahan air limbah ya. Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Instalasi itu paralon-paralonnya itu kan. Nah, itu peran serta kita. Bayangkan kalau kita ngebuangnya nggak pakai paralon, sembarangan, nah, itu kan kacau balau Bapak Ibu ya.
juga memberikan saran dan pendapat. Nah, ini saran pendapat terhadap lingkungan-lingkungan atau orang-orang tetangga kita yang kurang taat, memberikan saran. Selanjutnya, melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengolahan dan terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan limbah. Ya, ini biasanya kalau yang melakukan pencemaran ini perusahaan dilaporkan, ya. Tapi kalau tetangga janganlah dilaporkan, ya. Dirembuk tingkat RT aja, ya, selesai. Dilaporkan polisi, kasihan, benar-benar lapor. Ribut juga kita sama tetangga ujungnya kan. Tapi jadi tetangga juga semestinya ya kita jangan teman-teman amat sama tetangga kan gitu ya. Mentang-mentang kita ini misalkan orang lama di wilayah suatu tempat, kita membuang semau-maunya, sehingga masyarakat yang lain terganggu. Itu Bapak Ibu tentang Perda nomor 4 tahun 2018 ini. Inti dan pokoknya adalah pengolahan air limbah domestik ini dapat terjamin. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan di rumahnya masing-masing. Walaupun kalau diteliti betul mungkin standarisasinya masih kurang, ya. Tetapi setidaknya sudah mengurangi pencemaran. Tapi perda ini dibuat tahun 2018, setidaknya berarti tahun 2018 ke sini membuatnya sudah sesuai dengan standarisasi. Mestinya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Pak Nuriman bikin rumah yang baru, kapling-kaplingan, berarti harus standarisasi. Kena perda ini Pak Nuriman. Nah, kalau Pak Jas kan memang 2000 jauh sebelum 2018 kan, nah, berarti perdanya belum berlaku. Kenapa? Karena perda ini berlaku ya dan ditetapkan setelah diundangkan ya pada tahun 2018 oleh waktu itu PLT Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto. Ya, ini Bapak Ibu tentang pentingnya pengolahan air limbah domestik. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja sosialisasi tentang pengolahan air limbah domestik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa juga memberi contoh kepada lingkungannya saat kita nanti membuat rumah, membuat pabrik, membuat perusahaan, bisa membuang air limbah yang bagus. Sistem pengolahannya ya. Termasuk Ibu Sulami, setelah mendengar ini Ibu Sulami, air limbah baksonya jangan sembarangan dibuang ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Ada tutur kata bahasa saya yang kurang berkenan, saya mohon dipermaklum dan dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.